Ciao Taca. Morning. Hari ini aku bakal nge-vlog keseharian aku sebagai account officer kerja di kantor. Karena sepertinya banyak yang curious about it. So here we go, let's get started. Pagi-pagi biasanya aku bangun tidur langsung mandi, beberes dan siap-siap untuk berangkat kerja. Karena sekarang lagi pandemi, aku naiknya GoCar atau GrabCar. Tapi biasanya aku naik Gojek atau Grab bike. Karena ya biasa ya dari harga ongkos sangat berbeda jauh gitu. Tapi sekarang ya for safety reason ya aku pilih pakai GoCar ataupun GrabCar sih. Walaupun slightly lebih mahal tapi tetap health protocol dijaga. Nah ini aku udah nyampe di depan kantorku yang sekarang karena baru pindah kantor. Agak jalan karena aku biasa turun di luar dan di depan di tes suhu dulu baru masuk deh. Ini ruangannya nebeng jadi bener-bener kayak cuma satu ruangan gitu bersama. Tada! Nah ini meja aku. Abaikan itu belakangnya emang counter teller guys karena ya namanya juga ruangan minjem yes. Terus sekarang lagi split office jadi aku kena di KCP dan di KCP-nya ini kita nebeng di ruangan gitu sih. Biasanya pagi-pagi sambil berbagi semangat dengan teman-teman lain yang seruangan nih. Jadi sambil ngobrol-ngobrol sedikit juga. Maskernya aku taruh tapi jangan lupa buat dialasin karena jangan sampai maskernya langsung kena meja kan kita nggak tahu mejanya kotor apa enggak. Ini aku ikat ke tisu gitu. Terus biasanya sambil pagi itu banyak yang aku siap-siapin karena baru datang. Biasa aku dandan dulu karena aku tinggalin kayak pensil alis dan beberapa lipstick di kantor. Yep, you didn't misheard it karena emang aku selalu tinggalin beberapa lipstick di kantor supaya ada pilihan warna dan bisa ganti-ganti mood aja sih throughout the day. Tapi my favorite one biasanya pakai yang lip tint karena nggak nempel di masker dan nggak kering jadi enak dipakainya. Terus biasanya aku juga gambar alis kalau lagi rajin, kalau lagi nggak rajin ya udah. Natural aja sih sebenarnya, warna alisnya seadanya aja. Aku biasanya pakai warna yang grey brown ya. Kenapa warnanya natural aja? Karena aku lebih suka yang natural-natural gitu dan emang aku selalu meminimalisir makeup kalau di kantor karena biasanya berjam-jam kan dibersihinnya agak lama dan muka aku gampang jerawatan geng jadi nggak terlalu yang heavy makeup sih kalau hari-hari secukupnya aja yang penting presentable dan langsung sarapan karena biasanya aku bawa bekal sarapan dari rumah tapi aku makannya di kantor supaya jamnya lebih jendela makannya lebih enak aja sih jadi ya ada telepon interupsi guys biasa sering banget di kantor gitu ya dan kadang di luar kantor juga namanya jadi account officer ya telepon nggak berhenti dari nasabah dari kantor dari kanwil dari mana-mana sih banyak telepon jadi makanya aku selalu pisahin handphone kantor dan handphone pribadi supaya di luar jam kerja dan di weekend dan di holidays aku bisa benar-benar fokus sama hidup pribadiku gitu loh nggak terganggu dengan pekerjaan kantor yang kadang-kadang ada aja nih web gitu kagak habis-habisnya capek ya kalau diturutin terus dan anyways memang udah di luar jam kantor juga jadi biasanya urusan kantor aku benar-benar usahain di jam-jam kantor gitu sambil nyuap ya maaf ya kalau mukanya nggak terkontrol. Biasanya aku bawa 2-3 kotak makan buat sarapan, buat snack kalau ada dan buat makan siang. Jadi aku emang selalu bekal dari kecil zaman sekolah sampai kerja aku selalu bawa bekal setiap hari karena lebih sehat dan aku memang tipenya yang sensitif lambungnya jadi nggak bisa asal-asal jajan. Selamat makan, jangan lupa berdoa dulu ya guys. Ya super enak karena biasanya pagi-pagi yang siapin makanan aku tuh kalau nggak mbak ya mami gitu favorit banget deh pokoknya. Kenapa sarapan? Karena buat aku sarapan adalah salah satu meal yang paling penting nih teman-teman karena itu yang ngasih energi itu yang ngasih kesehatan sih buat sehari-hari gitu. Aku pernah nyoba nggak sarapan dan ternyata nggak cocok gitu nggak bisa. Biasanya sambil sarapan aku sambil nyalain komputer sambil review-review kalau misalnya ada email yang masuk gitu yang perlu di reply atau ada yang yang perlu di follow up ada beberapa alert misalnya yang perlu aku telepon nasabah kabarin untuk dilakukan suatu hal gitu jadi sambil nyuap aja sama sediain botol minum selalu di meja full karena aku anaknya minum banget nggak bisa kalau
kurang air putih tuh kayak aus gitu bawaannya, jadi selalu harus sedia. Dan ya suara ketik-ketik biasa deh. Emang sorry ya guys, aku emang kalau ngetik keyboard tuh orangnya nggak nyantai, kalau bisa kayak sampai ngancurin keyboardnya. Karena kalau enggak tuh rasanya kayak nggak ngetik, dan itu membuat aku mengetik lebih cepat sih sebenarnya. Ya emang style kerja orang beda-beda lah ya, tapi that's my style. Pas pulang saya bawanya bukan Ini masih sambil nyantai-nyantai aja sebenarnya, nyiapin kerjaan yang harus diselesain biasanya, karena banyak banget paperwork yang ternyata perlu diselesain oleh seorang pekerja marketing, dan aku baru tahu hal itu. Jadi masih berusaha untuk adjust dan memaksimalkan, karena supaya nggak pulang malam dan supaya semua kerjaan selesai teman-teman. Karena di sini sebagai account officer benar-benar single fighter ya, jadi kalau kerjaan kita, kerjaan orang. Kalau kita nggak selesai nggak bakal ada yang backup gitu, maksudnya kayak ya kan itu emang udah tanggung jawab lo gitu, jadi sebisa mungkin diselesaikan gitu. Kalau bisa sambil bercanda sama yang lain biar lebih enjoy boleh, tapi kalau lagi enggak ya udah, biasanya sih aku fokus supaya benar-benar pekerjaannya selesai, karena aku lebih milih pekerjaan selesai dan pulang tepat waktu dibandingin main tapi pulangnya malam, karena nggak enak, capek guys jujur. Karena di rumah banyak hal lain yang akan aku kerjakan, seperti misalnya mengedit video ini, atau kayak bikin konten buat Instagram, buat YouTube, atau brainstorming buat brand fashionku gitu. Jadi sebenarnya punya side job dan punya beberapa job adalah hal yang sangat-sangat umum untuk millennials zaman sekarang. Tapi apa ya, sebisa mungkin bagi waktunya dimaksimalin aja sih, supaya nggak mengganggu pekerjaan kantor, supaya pekerjaan sampingannya, side hustle-nya ataupun bisnisnya semuanya juga bisa terhandle dengan baik gitu. Bagi-bagi jatah cenah. Dan kalau dibilang enjoy apa enggak, sebenarnya balik lagi ke passion masing-masing. Aku di sini untuk belajar tentang bisnis, jadi ya coba dibawa enjoy aja. Kalau udah nggak bisa banget ya udah, aku akan menyerah dan fokus ke bisnisku alias resign. Doain aja teman-teman, karena sebenarnya dari dulu goalku adalah ingin resign di usaha sendiri. Ya kalau bisa tercapai siapa tahu. Nah ini aplikasinya masih sangat simpel, sedikit yang dibuka, belum banyak nih karena belum banyak yang perlu dikerjain ya. Biasa lebih rame. Ini aku lagi mau on the way BTW ke nasabah, karena ada yang ulang tahun nasabahku, jadi mau sametin sebentar, kasih kado sama ya paling update aja sih terkait dengan fasilitas dia gitu ya. Karena once in a while kita sebagai marketing itu benar-benar perlu yang namanya touch ke nasabah, jadi benar-benar deket sama nasabah, bukan cuma sebatas kebutuhan pekerjaan, tapi maksudnya di luar dari itu benar-benar kita jaga relationship. Nah kebetulan hari ini nasabahku adalah si Raja Suhu tokonya gitu, jadi kita lihat dulu tokonya, visit, lihat usahanya seperti apa, berjalan dengan baik atau tidak. Ini aku lagi ngaca nih, kita siap kerja, kayak dari tadi kerja aja. Ini lagi makan BTW. Jadi tadi itu udah kunjungan. Jadi kalian udah lihat kan, aku tuh tadi ke kunjungan ke debitur aku, ke nasabah. Udah tadi ke tokonya, terus sempat ke rumahnya, tapi aku nggak filming karena nggak enak aja ya kalau filming lagi kunjungan. Terus sekarang lagi di tempat makan lagi makan. Ya. Hello. Hai. Ya, di sini lagi di OG. If you guys know, kayak ini daerah di Taman Arias. Kalau kalian belum coba, you guys harus cobain sih tempatnya. Karena vibes-nya enak dan ini a little bit private gitu. Ada private room juga dan gak terlalu rame. Jadi asik buat nongkrong dan makanannya tuh enak. Tapi inget ya, PSBB ya, ini aku pakai masker, cuman karena udah lagi mau makan, jadi aku udah lepas. Dan lagunya asik-asik juga. Mau makan dulu sambil ngobrol-ngobrol, and then kayak abisnya mau balik ke kantor karena ada yang masih harus selesaiin. I'll be back. Nah, abis makan sebenarnya nih Beb, pengennya sih langsung pulang ya. Tapi apa daya emang belum bisa langsung pulang karena masih banyak yang harus selesai di kantor. Walaupun jam pulangnya emang udah rada sore sih, tapi ya udah, emang namanya tanggung jawab ya Beb, nggak bisa dilepas. Jadi ini aku balik ke kantor, lanjut kerja lagi dengan paperwork, terus komputer gitu. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker ya geng. Ini aku pakai headset
karena biasanya aku butuh lebih banyak fokus, dan biasanya kalau udah siang ke sore itu fokus aku udah hilang, nggak tahu kenapa, dan aku perlu bantuan dengan lagu ataupun apapun supaya tidak mendistract aku. Jadi kalau sore emang teman-teman aku tuh lebih banyak ngobrol di ruangan, maksudnya emang mereka suka chit chat gitu biasa, dan kadang-kadang emang aku ikut gitu. Tapi kalau lagi ada kerjaan aku udah, karena fokusnya hilang, jadi aku malah fokus dengerin orang ngobrol. Jadi akhirnya aku harus sumpah kuping pakai lagu biar bisa fokus. Ya balik lagi, cara kerja orang beda-beda. Kalau cara kerja kamu tidak seperti itu ya disesuaikan saja sih. Yang penting menurut aku sebenarnya nyaman dan kerjaannya selesai gitu. Karena kalau kerjaan kita nggak selesai sebenarnya nyusahin diri sendiri sih, karena ya gimana Beb, kerjaan lo nggak kelar gitu terus lo ngapain, nanti atasan juga pasti kan kayak apaan sih kerjaan lo gini aja nggak selesai, pasti gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya dimaksimalin aja sih, ketawa boleh, enjoy boleh, ngobrol boleh, sama sekali nggak ada yang salah. Sebisa mungkin juga pekerjaannya dimaksimalkan, karena kita nggak cuman marketing doang, nawar-nawarin produk, kita juga analisa data-data yang ada gitu dari debitur atau calon debitur untuk bisa dikasih fasilitas keuangan yang sesuai dengan masalah atau sesuai dengan usahanya, teman-teman. Jadi disinilah fitur penting yaitu sebagai analis ya, analisa yang tajam dan cepat, dan kita harus benar-benar pahamin bisnisnya dia, bisnisnya nasabah, bagaimana prosesnya, bagaimana perputarannya, bagaimana persaingan di industrinya, bahkan bagaimana dia sendiri sebagai owner menjalankan, maupun gimana caranya bisa regenerasi bisnis itu supaya going concern itu tetap ada ya kalau buat di perusahaan, supaya berjalan terus gitu, walaupun ada ataupun tidak si owner itu. Memang cukup banyak yang perlu dipelajarin, cukup banyak juga yang harus dikerjain. Jujur ini beda banget sama pekerjaan aku sebelumnya yang nanganin transaksi falas di back office, tapi ini adalah tempat belajar ilmu baru, karena kalau hidup itu nggak ada habisnya ya buat belajar. Kalau udah nggak belajar berarti lo rugi gitu, karena hidup lo udah bakal stuck, berhenti di situ aja. Belajar tuh nggak ada habisnya, keep exploring teman-teman. Kalau sekarang teman-teman berada di zona yang tidak nyaman, sama teman-teman gue juga lagi berada di zona tersebut. Tapi ketika kita di stretch, kita berkembang teman-teman, dan gue yakin hasil dari diperkembangkannya dan ketidaknyamanannya itu pasti bawa dampak positif ke kita, bawa ilmu baru, bawa pengalaman baru. Dan gue yakin ketika kalian dipercayakan dengan sebuah perkara, maka sebenarnya atasan lo dan orang-orang yang mempercayakan itu sebenarnya udah yakin lo pasti bisa ngelaluin itu. Jadi semangat teman-teman, semoga perjuangannya nggak berhenti di sini, semoga juga karir kalian apapun itu bisa tetap berkembang dan semakin baik lagi. God bless you.